Selamat pagi teman-teman, kita akan lanjutin pertemuan kemarin extend ya, tentang akurasi assessment. Jadi kita akan menghitung seberapa bagus akurasi hasil random forest yang kemarin ini dari hasil reclassify dari hasil perhitungan Lizenga. Nah, sebenarnya ini merupakan cara yang tidak begitu bagus karena harusnya hasil random forest diuji dengan data hasil verifikasi lapangan. Jadi teman-teman ke lapangan, misalkan pakai kapal atau dengan cara lain, mengelilingi beberapa pulau dan memetakan hasil verifikasi lapangan, dan kemudian hasil random forest ini diuji dengan hasil verifikasi lapangan gitu. Nah, untuk mengujinya kita akan pakai confusion metric. Jadi untuk itu teman-teman harus membuat titik-titik pengujiannya dulu. Nah, gimana caranya? Teman-teman masuk ke gear processing seperti ini, seperti biasa dari rebound analysis, pilih menu tools. Nah, setelah itu biasa masuk ke favorite, tapi supaya teman-teman lebih mudah lah, klik toolbox, ada image analysis tools, kemudian ada classify and pattern recognition. Teman-teman pilih create accuracy assessment point. Nah, input rasternya adalah Lizenga, classified ya, karena kita akan menghitung hasil dari random forest, maka input rasternya tadi yang hasil random forest. Outputnya teman-teman bebas di mana aja, yang jelas kalau di dalam geodatabase cukup nama. Kalau di luar geodatabase itu dia pakai format SHP. Nah, target fieldnya classified. Nah, number of random point-nya ini merupakan total titik-titik pengujiannya. Nah, secara statistik semakin banyak itu semakin bagus sebenarnya, tapi karena luasannya yang begitu luas, cukuplah 500 gitu ya. Bisa teman-teman klik run, tapi karena saya udah menjalankan proses ini, saya udah beres, saya tinggal di drag aja, teman-teman dilakuin aja, tinggal di run gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman akan mereclassify hasil dari perhitungan Lizenga. Inputnya Lizenga, classify, pilih equal interval. Oke, nah di sini ada new, ini tuh output kelasnya lah. Teman-teman harus ingat dengan step proses yang teman-teman penuhi kemarin ya. Nah, pada saat nge-training di sini anggaplah terumbu karang gitu ya, water ini ada value-nya ini, class value. Nah, itu disamakan. Jadi misalkan kelas 1 di sini waktu itu teman-teman ngisinya 10 ya, berarti di sini juga inputkan 10 gitu. Karena waktu itu saya nyontoinnya setiap kelas itu plus 10, dalam artian perbedaan setiap kelasnya 10, 10, 20 dan seterusnya, maka saya isikan demikian gitu. Habis itu kita run. Oke, kita back lagi. Nah, setelah ini kita akan mengisi si ground truth-nya. Nah, gini. Jadi di sini tuh ada dua nilai. Ada ada table classified dan ada table ground truth. Nah, masing-masing tabel ini ya punya poin tersendiri meskipun poinnya sama. Misalkan yang gini nih. Nah, titiknya ini dia punya dua nilai. Yang pertama dari kelas hasil pengujian random atau hasil dari random forest, dan juga value dari hasil reclassify. Nah, seharusnya ground truth ini kita isi dengan hasil verifikasi lapangan. Gitu. Nah, sementara itu di data ini ada 500 lebih entry point. Kalau kita cek manual atau isi manual, misalkan ini kan negatif 1 ya. Teman-teman isi 10, lihat dengan ininya ya, lihat dengan hasil reclassify-nya secara manual, maka itu akan sangat memakan waktu. Nah, untuk mengotomatisasinya, teman-teman pakai update accuracy assessment point. Input rasternya teman-teman pilih Lizenga tadi, hasil reclassify. Input accuracy assessment point-nya tadi akurasi assessment hasil dari ya titik-titik ini jadi inputnya.
Kemudian output akurasi assessment point-nya, nah ini saya kebetulan tadi udah buat sih sebetulnya, tapi nggak apa saya praktekin lagi. Nah, target field-nya karena classified ini hasil dari random forest, maka target field-nya adalah ground truth yang nilainya -1 ini. Situ kita run. Nah, kita sudah punya tabel titik-titik ya, titik-titik pengujian ini, titik-titik poin yang sudah punya atau ground truth-nya sudah terisi. Nah, untuk menguji akurasinya, teman-teman pakai confusion metric. Nah, kesini lagi, balik lagi ke field processing dan pilih confusion metric. Input akurasi assessment point-nya adalah tadi yang baru ini, yang result-nya. Kemudian output-nya supaya nggak bingung dengan ya bebas sih dimana, tapi saya pilih di database saja. Habis itu kita run. Nah, tinggal open. Nah, di sini kita sudah punya hasil akurasinya lah. Kita berpacu kepada nilai kappa. Nah, 0,967584 ini merupakan stretch value dari 0 ke 1. Dalam artian, karena nilainya stretch value dari 0 ke 1, maka berapapun nilainya dia langsung bisa ditarik ke nilai persentase. Oleh karena itu, 0,967584 ini kalau dipresentasikan adalah 96,7584% akurasi. Jadi akurasinya adalah 96,7584%. Nah, dengan demikian extend dari praktikum kemarin sudah saya contohkan ya. Perlu dicatat sama teman-teman bahwa si pengujian akurasi ini harusnya dilakukan dengan data lapangan, atau enggak teman-teman kalau nggak pakai data lapangan ya misalkan apa ya, ya lakukanlah klasifikasi terhadap sesuatu yang bisa diamati secara visual manual gitu. Misalkan teman-teman ngeklasifikasi tutupan lahan pulau ini, misalkan ada hutan, ada lahan terbuka seperti ini, atau agrikultur misalkan, nah lahan terbukanya bagian sini. Nah, setelah itu ada semak belukar misalkan seperti ini. Nah, jadi kan kalau teramati secara visual seperti ini bisa lebih mudah tanpa ke lapangan gitu. Nah, tapi kan kalau karena di bawah kolom air seperti ini kita nggak tahu. Jadi kalau yang tidak bisa diamati secara visual ini, maka sebaiknya dilakukan verifikasi lapangan. Baik, dengan demikian extend pertemuan ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.